pribadi kita itu isinya beberapa komponen, oke? Komponen awal yang pertama yang menyentuh indera orang. Yang menyentuh indera. Indera pertama yang kita gunakan untuk sensing, untuk memindai kehidupan ini adalah mata. Jadi kesan pertama itu sebagian besar dibuat di mata. Dan kesan pertama dibuat 4 menit pertama. Jadi kalau orang penampilannya dalam 4 menit itu membuat orang curiga, ya dicurigailah. Bisa dibayangkan itu. Anda seenaknya dalam tampil. Oke, tidak peduli dengan pendapat orang lain, tidak peduli dengan pakem berpakaian dalam pergaulan. Anda tampil, lalu dalam 4 menit pertama terbangun kesan bahwa Anda orang tidak bisa dipercaya, tidak bersih, tidak amanah, akan ingkar janji, slordeh, itu tidak rapih, dan akan buat kesalahan. Nah sekarang, waktu Anda berhadapan dengan dia yang sudah terbentuk konsep buruk tentang Anda presentasi tentang produk Anda untuk melampaui penolakan. Karena dia sudah menolak. Ingat ya, kesan buruk itu benteng yang harus dilampaui, dan setelah dilampaui pun jadi penjelasan Anda logis, segala sesuatunya bagus tentang produk Anda. Tapi kalau dia menolak pribadi Anda, dia bilang apa? Ini produk bagus, sistemnya bagus, tapi aku nggak beli dari dia, aku beli dari orang lain. Kenapa? Aku nggak suka orangnya. Nah jadi hati-hati dengan penampilan. Kalau Anda bilang penampilan itu palsu, siapa di antara kita yang betul-betul asli di dalam pergaulan kita? Oke, ngantuk. Berapa orang kalau mengantuk di sini matanya dijaga lebar, menguap, digigit gitu sampai rahangnya bergetar menggigit gitu. Oke? Kemudian marah, tersinggung, berapa banyak tetap senyum, gak suka sama orangnya. Senyum kenapa? Karena suka sama uangnya. Nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita semua itu belajar menjadi lebih baik dari aslinya. Berarti aslinya kurang baik ya? Asli kita kurang baik. Kalau Tuhan membuka keaslian kita kepada semua orang, kita tidak bisa hidup tenang. Siapa di antara kita ini yang memiliki istilahnya skeleton in the closet, ada tengkorak yang disimpan di lemari gitu? Setiap orang punya itu. Kemarahan, tadi telat makan, sekarang lapar, gelisah, belum ngopi pagi hari agak puyeng, gitu kan? Tersinggung, marah sama mertua, itu setiap hari itu ada itu. Kecewa, kok begini, kok marah, tersinggung tentang itu. Semua orang, tetapi itu semua kita tekan di dalam sistem yang namanya kedewasaan. Kedewasaan itu kan sistem kendali. Jadi orang yang mau tampil sulit ditolak harus mampu menolak kecenderungan-kecenderungan asli pribadinya yang tidak baik. Sehingga yang ditampilkannya adalah kebaikan yang diterima oleh seluas-luasnya masyarakat. Tolong diingat ya, kata diterima lebih penting daripada dikagumi. Jangan berupaya dikagumi, karena tidak ada orang dikagumi kalau tidak awalnya diterima. Tidak ada orang disukai, dipercayai kalau tidak awalnya diterima. Jadi, jadilah pribadi yang diterima dulu. Sulit bagi orang untuk mengerti menjadi pribadi yang diterima kalau dia tidak mengamati orang lain. Diri yang bisa diterima itu tidak bisa dipelajari dari buku saja, tapi dari mengamati orang-orang yang telah melenggang damai dalam kehidupan ini. Kan tidak semua orang jalannya tangannya lepas, ada yang masih pegangan gitu, ada yang sendakep, ada yang jaga-jaga gitu. Nah, orang-orang yang melenggang damai dalam kehidupan ini, orang-orang yang telah berhasil, satu, untuk diterima oleh lingkungannya, kedua, disukai oleh lingkungannya, dipercayai oleh lingkungannya. Nah, sekarang saya kembalikan. Anda tidak bisa diterima oleh lingkungan, tidak bisa disukai oleh lingkungan, dan dipercayai oleh lingkungan kalau Anda tidak menerima dulu diri Anda tidak menyukai diri Anda tidak mempercayai diri Anda.
Jadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang sulit ditolak oleh orang lain adalah menjadi pribadi yang sepenuhnya diterima, disukai, dan dipercayai oleh diri sendiri. Itu.